Tapi Allah berkehendak lain. Demi penonton juga aku terusin reker aku. Dan akhirnya setelah syuting lepas seminggu, aku keguguran. Aku tetap berkeras, berharap bisa menghibur penonton. Tapi yang aku dapatkan dari mereka hinaan dan cacian untuk aku. Mereka gak tahu aku seperti apa, perjuangan aku seperti apa untuk mereka, agar mereka tetap terhibur dengan karya-karya aku, Kak. Sesungguhnya diriku, hai memang sudah menikah. Walaupun kau sudah menikah, kita tetap bikin konten bareng saja. Asik. Oke. Halo sahabat Oriskin, ketemu lagi dengan saya Faisal Siregar di program Oriskin Inspire. Tontonan inspiratif pertama di Indonesia yang membuat kulit kita glowing cuma ada di Oriskin Inspire. Di konten ini kami akan mengundang narasumber yang merupakan sosok inspiratif yang akan menceritakan kisah inspiratifnya yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Jadi kalau Anda suka dengan konten berbau seperti ini, jangan lupa subscribe. Di setiap minggunya Oriskin Inspire ada giveaway nih. Jadi buat sahabat Oriskin, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena cukup subscribe, like, dan komen, sahabat Oriskin bisa berkesempatan mendapatkan voucher perawatan gratis dari Oriskin. Nah, di episode saat ini sangat spesial karena kedatangan tamu nih jauh-jauh dari India. Wah, dari Medan. Jadi wanita ini sangat cantik sekali. Jadi sering ada di YouTube. Ya, di recreate ya, di sinema India gitu. Jadi penampilannya sangat luar biasa, cantik dan menarik ya kan. Langsung saja saya sudah bersama dengan Irma Waryarai. Halo Irma. Apa kabar nih? Alhamdulillah aku sehat. Sehat ya, makin cantik aja nih. Apa nih rahasianya? Perawatan di Oriskin ya? Perawatan tentu di Oriskin selalu, nggak pernah kemana-mana. Jadi, tetap di Oriskin. Irma mempercayakan wajahnya di Oriskin. Dari perawatan dari atas sampai bawah itu semua di Oriskin. Dari atas sampai bawah. Karena cuma di Oriskin yang ada lengkap semuanya, dari perawatan ujung kaku sampai ujung kuku sampai ujung rambut. Iya benar. Luar biasa. Oke, Irma, bicara tentang karirnya nih. Jadi Irma terkenal sebagai konten kreator, ya kan? Konten kreator, terus pekerja seni yang sangat suka dengan India ya. Kenapa sih? Apa sih istimewanya India itu buat Irma? Jujur dari kecil aku udah suka India ya. Dari keluarga almarhum ayah juga suka India. Aku apalagi. Jadi mungkin di usiaku yang sekarang ini aku baru bisa menyalurkan hobiku yang dari kecil. Ya akhirnya aku lihat di YouTube bisa buat record, aku salurkan ke situ. Oke, kenapa pilih India? Kan banyak nih sebenarnya, ada Meksiko gitu kan, mungkin ada apa ya, parodi gitu. Kenapa milih record dan India? Gimana ya bilangnya? Udah passion ya kali ya, udah hobi. Panggilan hatinya udah mendarah daging hobinya tadi. Suka kalau dengar lagu India tuh berasa kayaknya bersatu nyawa dengan lagu India itu gitu. Oke, nah kenapa namanya Irma Waryarai? Waryarai kayak nama-nama aktris India nih. Iya benar. Aku sih ngefans berat ya, bukan dibilang mirip tapi aku ngefans, suka gitu ngelihat Aishwarya Rai. Oh, Aishwarya. Iya, jadi pengen ada nama panggung deh, namanya apa gitu. Jadi ibaratnya Aishwarya Rai Indonesia nih, ada Irma Waryarai. Oke, jadi itu alasannya dibalik nama Irma Waryarai. Wow, luar biasa nih. Irma akhir-akhir ini ya masih sibuk bikin recruit ya? Iya benar. Yang terakhir project nih, waduh ini ada Uncankuli. Wih, keren banget ini, sampai viral di TikTok ya. Iya, alhamdulillah. Karena memang itu penuh perjuangan untuk membuat recruit itu. Persiapan juga harus matang. Kita harus mengumpulkan banyak orang.
belum lagi persiapan yang lain-lain, itu luar biasa. Itu berapa orang tuh? Itu kalau nggak salah ini ada di film Mohabbatain ya. Iya benar. Itu film yang sangat fenomenal gitu karena Iya. aktor dan aktris yang main di film itu luar biasa banget. Iya. Itu ada berapa orang? Itu di dalam ruangan kita ada sekitar 50 orang lebih. Wow, 50 orang Iya. ya. Ini saya lihat cuplikannya, waduh, saya nonton dari awal sampai akhir tuh keren banget. Sampai gerakan-gerakannya Iya. tuh, waduh, kayak keren banget gitu ya. Lenter Karena banget itu gitu. kita syuting juga dari pagi ke pagi. Wow, syutingnya dari pagi ke pagi. Gitu. Jadi kita juga ada persiapan sebelum syuting, kita juga persiapan latihan, nyiapin kostumnya, cari lokasi, cari talent-talentnya juga, penari gitu, kameramen, semua kita persiapkan. Oke, ini kalau saya lihat udah 1 tahun lebih ya Iya. di dibikin krik-krik film-film India ya, yang nggak kalah fenomenal tuh yang Kucu-Kucu Hotai. Itu gimana caranya tuh bisa mendalami banget sebagai Anjali ya, sebagai Anjali itu yang aduh nangisnya tuh bener-bener kayak dari hati gitu, kayak seolah-olah bener-bener bisa merasakan apa yang dirasakan Anjali waktu itu gitu. Ya nggak tahu ya kenapa ya, mungkin udah kebawa ya aura wajahnya itu, kalau bawa yang sedih-sedih tuh ini ya bisa dapet ya, karena jujur kalau dapat acting yang nangis aku suka, karena aku lebih suka nangis itu natural. Oke. Asal jangan actingnya di situ yang matanya tuh sudah merah, itu mungkin agak susah, tapi kalau emang harus nangis aku bisa nangis secara natural. Oke, tapi nangisnya acting aja ya. Ya nggak di dunia nyata ya. Kalau di dunia nyata nangis bengkak nanti matanya. Oke, hobinya nyanyi ya, Iya. selain recreate ya. Ya hobinya Boleh dong nyanyi. kita dihibur dengan lagu-lagu India yang fenomenal gitu. Boleh. Aku memang dasarnya hobinya memang nyanyi ya. Nggak tahu kenapa kok bisa aku jadi nyalurnya ke parodi, ke lebih ke recreate ya ini ya. Iya. Cuman pengen nyalurkan hobi aja Ya, sih. karena kalau pas lagi ke Medan nih ya, di mobilnya Irma Warrior Rai, itu musik itu musik India. Jadi berasa lagi di New Delhi, lagi di Delhi nih. Karena lagu-lagu India semua gitu. Jadi berasanya lagi di India gitu. Ya kemanapun aku pergi selalu aku selalu ngidupin lagu India, nggak pernah ada lagu-lagu lain, lagu apapun nggak pernah. Meskipun alur lagu aku tuh sebenarnya vokal aku tuh ke Pop ya? dangdut, Ke dangdut, oke. Tapi kalau untuk musik aku selalu hari-hari dengernya lagu India. Oke, jadi boleh dong 1 buah lagu dari Irma Warrior Rai. Ayo duet kita ya, kan Boleh, kayaknya boleh. kakak kan suka juga nih Aku dengan dikit-dikit lah. Bollywood ya. Suka. Boleh. Kayaknya lagu ini ya. Apa nih yang lagi viral ya? Hamko Hami Boleh. Suara Lo pun juga enak. Boleh. Itu masih satu film dengan ini ya, Aki Kuli ya, Mohabbatain ya. Boleh. Yuk, 1, 2, 3. Hamko Hami se chura lo, dil mein kahin tum chupa lo, हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो. Ayo lanjut. Yuk. हम अकेले हो न जाए hari तुमसे हो न जाए Pasau gale se lagalo. Wih, keren. Aku yang Pasau gale se lagalo. Wis. Ada lagu ini yang aku suka tuh yang Koi Mili Gaya. Ya, itu enak juga. Mira dil gaya. Siapa tahu yaro. Siapa tahu yaro. Merah dil gaya. Merah hil gaya. Merah dil gaya. Merah dil gaya. Dil hi gaya. Dil gaya. Dil gaya. Dil gaya. Keren ya. Nanti kayaknya ada satu hari kita khusus bikin konten berkaitan dengan lagu-lagu India dan film-film India nih kayaknya. Iya. Aca-aca gitu. Ya kalau India gitu ya khasnya ya. Iya. Aca-aca Aku itu apa mungkin- sih artinya itu? Aca-aca gitu. Oh gitu. Iya. Aku iya, mungkin iya. lebih dominan vokal tuh ke dangdut ya, walaupun aku sukanya India, nggak bisa di ini ya, nggak bisa dipungkirin tuh arah alur vokal itu tetap
ada cengkokan dangdutnya. Oke, jadi selain India suka dengan lagu-lagu dangdut karena memang ini ya keluarga dari pihak almarhum ayah itu memang penyanyi. Oh gitu. Ya. Jadi menurunkan dari ini ya, dari almarhum ayah ya, keluarga almarhum ayah suara dangdutnya gitu ya. Benar. Aku kalau dangdut sih suka lah. Kalau untuk nyanyi dangdut suka. Nah ini ke Jakarta dalam rangka apa nih? Irma Warerai ke Jakarta. Kayak dengar jumpa fans gitu ya. Iya benar. Jadi fans-fans yang di Jakarta dan daerah sekitar Jakarta juga ada kan Di ya? Jakarta Timur. Oh Jakarta Timur. Iya di Jakarta Timur. Karena sekalian ada bisnis yang mau dikelarin di Jakarta, sekalian temu fans. Karena kan gini, aku merasa mereka ini yang belum pernah ketemu sama aku, mereka bisa sayang sama aku. Kenapa sih aku nggak bisa luangkan waktu buat ketemu sama mereka? Gitu. Kan nggak harus mereka yang nemuin aku. Betul. Aku juga memberikan peluang sama mereka untuk menemui mereka gitu. Betul. Wow, luar biasa. Karena tanpa mereka juga aku bukan siapa-siapa. Jadi seorang pekerja seni gitu atau aktris, seniman gitu, tanpa fans-fansnya itu bukan siapa-siapa. Jadi kita harus care ya sama fans-fansnya. Jadi fans-fansnya minta, ayo dong, jumpa dong ya. Tapi aku lihat sering tuh kalau di jalan-jalan minta foto dong gitu. Jadi kayaknya udah terbiasa ya. Iya udah terbiasa sih. Dan ini aku juga mau bilang sama kakak, aku juga bisa sukses di Rekret ini tidak terlepas dari tim manajemen aku. Irma Warerai Manajemen. Boleh aku sebutin ya. Ada Miss Wan. Hai Miss Wan. Sangat berpengaruh besar untuk proyek Rekret aku. Dia membackup semuanya. Terus ini koreografer ya, kalau nggak salah dia jago. Iya dia jago nari, pinter nyanyi juga. Ada Bang Tri. Hai Bang Tri. Ada David. Hai David. Dan ada yang baru gabung dari Tanjung Balai, Ishan Mohan. Hai. Yang tadi disebutin siapa? Iya, Ishan Mohan. Oke. Iya, mereka ini udah aku anggap seperti adik-adikku sendiri dan bahkan sudah kayak keluarga. Udah seperti keluarga ya. Iya, jadi teman rasa keluarga. Iya benar, karena di setiap bukan untuk urusan parodi aja, di luar urusan parodi mereka selalu backup aku gitu. Oke, nah Irma, bicara tentang Rekret ini kan pasti membutuhkan dana yang luar biasa ya. Iya itu pasti. Karena apalagi orang yang banyak gitu kan. Zaman sekarang pasti apa-apa duit, benar nggak? Bicara tentang Rekret gitu kan, butuh tim produksi gitu untuk sinematografinya, butuh talentnya dan lain. Itu kalau yang terakhir itu estimasi lah, mungkin range-nya berapa sih? Ada nggak sih lebih dari 10 jutaan gitu? Lebih, itu 15 juga ada. Karena kan kita harus sewa gedung ya, sewa ini bayar talent, bayar penari segitu banyak, kameramen. Terus kita kasih fee tim manajemen juga, konsumsinya di saat latihan juga kita kan operasionalnya juga kita perlu backup, ya kan, untuk makan mereka dan yang lain-lain. Dan biaya-biaya di luar tak terduga juga lebih banyak. Dan itu demi memuaskan, benar, demi memuaskan penonton fans, para penonton. Tapi gini Kak, aku nggak mikirin berapa biaya yang aku keluarkan, tapi aku lebih memikirkan gimana supaya pecinta Bollywood ini senang melihat, bisa terhibur ya. Iya benar, senang niatnya menghibur kami, gitu. benar, niatnya menghibur. Aku mengesampingkan soal apa yang udah aku korbankan untuk penonton. Yang jelas aku ingin menampilkan suatu karya yang indah, yang kira-kira bisa dilihat penonton itu, wah ini suatu karya yang bagus. Jadi niatnya gitu. pengen menghibur supaya para penonton bisa yang kangen-kangen film-film India gitu kan. Jadi bisa lihat versi Indonesianya. Dan ternyata wow bisa kayak gitu ya. Jadi saya pertama kali nonton tuh yang Kuce Hotai itu kayak yang gila, bisa pas banget gitu. Itu gimana caranya tuh bisa edit, dari editingnya, dari actingnya gitu, dan dari pakaian dan dari dekorasi dan lain-lain itu hampir menyerupai. Wah, itu project yang penuh dengan sejarah ya Kak ya. Karena itu benar-benar kita full
orangnya juga rame. Iya. Kita memang sih di dalam rumah gitu ya. Aku sewa rumah untuk syuting. Betul. Kita juga syuting dari pagi ke pagi itu sampai jam 3 pagi dan itu menghabiskan waktu sampai 2 hari. Oke. Tapi untuk di dalam indoornya habis 1 hari kita makan waktu. Untuk di rel kereta api kita di outdoor kita ambil waktu yang lain gitu. Wow. Itu jadi kalau preparationnya itu butuh berapa lama nih? Itu- Sampai akhirnya dari preparation, shooting, sampai editing, sampai jadi upload ke YouTube. Itu biasa berapa lama? Gak bisa digabungin sih ya, karena kita untuk prepare latihan aja kalau memang tingkat kesulitan untuk dance-nya itu agak sulit, bisa makan waktu tuh yang kucu-kucu tahe ya. Itu karena perdana kita latihan hampir sebulan. Oke, latihannya Persiapan, doang. Iya, untuk penari latihan sebulan. Oke, Ah, syuting? syutingnya kita siap 2 hari. Kalau pengeditan itu bisa siap kurang lebih seminggu ya, tergantung si tim editor. Oke, Kalau- berarti kurang lebih 1 bulanan lebih ya, 1 bulan setengah lah ya hampir ya ya. boleh, ya sekitar segitu. Karena Untuk kan memang menghasilkan satu video yang wow, fantastis sampai jutaan viewsnya Iya. nih. Luar biasa. Ini yang terbaru aja yang Uncanny Cool itu aja yang nonton udah banyak loh. Iya, alhamdulillah banyak peminatnya. Wow, udah hampir luar biasa nih. Udah ratusan ribu. Udah bentar lagi menembus Alhamdulillah. 1 juta nih. Iya, Wow. ini kalau banyak yang suka dengan Ake Kuli, insya Allah kita akan berusaha untuk kelanjutan dari film Muhabbatin ini. Oh, ini karena ditulisnya part 1 ya. Jadi Iya. nanti ada part 2, ada Iya, part 3. benar. Makanya ayo mau ada part selanjutnya ya jangan cuma nonton doang. Subscribe, like, comment dan share. Jadi biar yang buat nih recreate-nya parodinya gitu, biar makin semangat gitu. Bener ya? Iya benar. Oke. Aku juga gini, banyak yang tanya tuh kan, kenapa sih Kak Irma itu pilihnya lagu ini? Kak Irma kan di situ kan sessionnya cuman sedikit tuh, Betul. ngantar bolu gitu ya. Kenapa sih mau ambil recreate ini? Jujur ya, aku nggak mikirin seberapa banyak durasi aku tampil di situ. Aku lebih ke kepuasan hati untuk menampilkan suatu karya bisa dinikmati para penonton. Iya, Jadi luar biasa. Nggak semua orang Iya, seperti itu. benar. Biasa kan maunya sebagai produser ya. ya, aku sebagai produser harusnya aku dari awal sampai akhir ya seharusnya. Betul, Tapi aku betul. nggak mikirin itu sih. Wow. Jadi memang aku juga buat tema ini reuni ya. Mana tahu nanti ini kan banyak nih pendatang baru nih, Iya. orang Kalau salah itu yang pemainnya hampir sama-sama kayak ini ya, yang di Kucutai ada Patan ya. Ya, banyak orang lama dan orang penarinya banyak orang lama, pemeran utamanya juga, tapi ada juga penambahan dari orang baru karena kan Betul. itu memerlukan penari yang lebih dari kucu-kucu tahe. Iya, itu goyangannya tuh keren banget tuh. Gimana? Tapi itu kita latihan cuma 3 hari. Oh. Cuman 3 oke. kali kita latihan karena udah ada tim-tim dance-nya untuk mengajari mereka untuk latihan. Ya udah clear karena kita kejar target ini. Iya. Ini tanggal sekian, bulan sekian harus udah up. Jadi kita latihan hanya sekian hari aja, abis itu kita syuting. Oke. Gitu. Jadi kalau dihitung-hitung udah berapa film nih yang dibikin recreate sama Irma dan tim? Recreate sekitar berapa ya? Baru 8 apa 9 ya? 8, 9 luar biasa ya. Dan perjuangannya itu wah. Luar biasa sih. Itu yang Aku orang sih- banyak nggak tahu ya. Di balik sebuah karya yang luar biasa recreate dari Irma Warierai itu ternyata perjuangangannya sangat luar biasa. Ya, aku sih nggak lebih memilih quantity ya Kak ya. Aku lebih milih Quality. kualitas. Wow. Kualitas. Itu satu prinsip yang sangat bagus. Ya, karena aku berharap ini video yang aku tampilkan kalau bisa keseluruhannya itu nggak bisa kita bilang perfect tapi bisa menyerupai Ya, perfect ya, setidaknya dari memaksimalkan ya, Benar. hasilnya lebih maksimal. iya. Jadi kira-kira penonton aku nih bisa puas melihat hasilnya Betul. gitu. Nah, dalam hidup ini kan kita nggak bisa membuat semua orang menyukai kita. Iya, benar. Itu benar. Kita tidak bisa membuat semua orang tersenyum. Iya benar. Kita tidak bisa membuat semua orang bahagia. Iya benar. Pasti ada haters. Iya benar. Nah, Itu pasti. Irma gimana nih ngadapin haters yang netizen yang maha benar gitu, yang selalu benar, nggak pernah salah, pokoknya di komen aja, Iya. kayak paling tahu aja. Iya benar-benar. Karena mereka belum kenal aku Kak. Betul. Jadi aku sih semboyan aku
tak kenal maka tak sayang. Kalau mereka udah kenal pasti tahu gitu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang tinggal di ghosting, lalu dibuang enggak ya? Kalau apa ya soal haters ya, aku sih aku acuhkan aja gitu. Acukan. Cuman Empaskan gitu. kalau memang Empaskan. Ini sampai saking semangatnya nih. Kalau memang kira-kira sudah melampaui batas ucapan mereka, aku selalu jawab Kak. Jujur aku jawab. Yang kira-kira ini terlalu bahas masalah privat ya Kak, ya aku balas. Tapi ada yang bisa di-share nggak kira-kira komentar apa nih dari netizen maha benar itu yang haters itu yang buat Irma sampai nih gua harus jawab nih, gua nggak bisa diem aja nih gitu. Iya, Ini udah lewat batas yang gua udah tentuin nih gitu. Udah kelewatan batas nih gitu. Apa seperti apa? Kemarin gini Kak ya, aku sih mikirnya gini, aku yakin haters ataupun netizen tuh nggak ada yang jahat ya, mereka semua baik-baik. Wow, positif thinking banget ya. Iya, karena mereka hanya salah informasi aja dari pihak lain. Bisa kritikannya seperti apa sih? Atau misalnya komen-komen negatif itu seperti apa? Kayak tahe ya, ada yang bilang inilah kayak aku kemarin kan sempat keguguran tuh Kak gitu. Jadi ada yang bilang itu keguguran buat ditumbalin gitu. Astagfirullahaladzim. Itu membuat aku nggak bisa diam, harus aku lawan. Karena kan aku juga nggak tahu aku lagi hamil. Jadi keguguran. Oh, nggak tahu lagi hamil. Nggak tahu tiba-tiba karena keguguran. gini aku gini Kak. Kita kan biasa kalau udah hamil anak kedua tuh kita nggak tahu udah lewat 1 bulan, nggak tahu biasa kan, nggak tahu tiba-tiba kok ini nggak datang bulan ya, aku ini ternyata aku hamil. Sementara saat itu aku udah persiapan kucu-kucu hotahe, seminggu lagi aku syuting, kan nggak mungkin aku batalin kan Kak. Niatnya aku sih yaudah ini kalau udah kelar ini aku closing lah, aku berhenti gitu. Tapi Allah berkehendak lain. Demi penonton juga aku terusin reker aku. Dan akhirnya setelah syuting lepas seminggu aku keguguran. Aku tetap berkeras berharap bisa menghibur penonton, tapi yang aku dapatkan dari mereka hinaan dan cacian untuk aku. Mereka gak tahu aku seperti apa, perjuangan aku seperti apa untuk mereka, agar mereka tetap terhibur dengan karya-karya aku Kak. Dan yang pasti Irma sebagai seorang wanita pastinya nggak mau dong keguguran. Siapa yang mau gitu kan? Ya benar Kak. Makanya aku bilang kita nggak bisa maksa orang buat suka sama kita. Yang penting kita tetap berbuat baik aja kepada orang. Masalah orang suka atau enggak itu urusan mereka ya. Mereka. Iya kan Kak. Betul. Makanya gini, kalau orang udah nggak suka, mau kita paksa suka juga nggak bisa kan Kak. Jadi tapi ada hal-hal yang kira-kira menyinggung soal masalah pribadi aku, kayak aku hamil, aku keguguran, dibilang buat tumbal tuh kayaknya udah nyakitin Kak ya. Waduh, jadi harus itu aku kacau jawab, banget gitu. tuh. Kalau ketemu tuh orang, waduh, itu parah banget, parah. Itu sumpah. sakit aku Kak dengernya. Jadi yang terakhir ini sih problem masalah aku ini Kak ya. Aku mungkin di sinilah ya untuk yang kali kedua aku klarifikasikan masalah. Aku bawa talent dari Palembang ke sini gitu kan Kak. Itu kan talent dari channel sebelah, kita nggak boleh sebut nama ya Kak ya. Nah jadi dari itu juga aku dibully, mungkin kakak tahu lah itu ya, banyak komen-komen yang negatif masuk gitu kan Kak. Aku sebenarnya nggak mau lawan haters ini Kak. Kenapa? Karena aku rasa mereka nih baik-baik semua sebenarnya gitu. Walaupun aku nggak pernah ketemu dan tahu siapa-siapa orangnya, tapi aku yakin mereka tuh semua baik. Cuman mereka salah mungkin mendengar informasi atau dari salah luar. Paham Iya. Ya. Jadi gini Kak. Talent ini kan dia tadinya udah selama setahun tuh ada di channel sebelah gitu kan Kak. Jadi aku jabarin di sini ya Kak ya, karena mungkin banyak teman-teman biar clear ya, biar clear. Jadi jangan ada salah paham. Iya, karena di channel aku belum ada klarifikasi ini Kak. Karena aku berharap dari rekan aku yang aku ajak dari Palembang ke sini klarifikasi, tapi tidak ada, dan efeknya itu merugikan nama baik aku gitu. Karena kan ini pasti kan keluarga aku juga melihat, anak aku yang udah besar juga melihat gitu kan Kak. Jadi itu sebenarnya Kak talentnya aku bawa dia ke Medan itu niat aku pure untuk silaturahmi dan tidak lebih gitu kan Kak. Nah aku gini tuh kakak tahu ya Fatan Malik, tahu dong. Tahu. Ya siapa yang nggak kenal Fatan Malik ya. Nah dia saat itu lagi di channel sebelah tuh yang barengan sama pemeran bintang tamu aku dari Palembang tuh lagi ada di situ. Nah kita VC si Fatan ini VC aku gitu kan. Ya aku sama dia tuh udah kayak adik
dia udah kayak adik aku, Iya, kayak keluarga, kayak anak juga. Jadi dia rindu, dia VC aku, ya biasa kita rupanya gini lagi di sebelahnya lagi ada si pemeran utama Iya, aku itu iya. yang baru ada di channel aku. Iya. Oh ini ada si ini Kak katanya. Sapalah dulu ya, aku sapalah, kita nama sesama parodi kan Iya. harus saling tegur, harus Iya, saling iya. sapa gitu. Betul. Hai aku bilang, apa kabar, aku Iya. bilang gitu. Ya udah kapan-kapan collab ya, biasa basa-basi ya Betul. Kak ya. Nggak mungkin kita Lebih walaupun ke ya welcome lah Iya, bersama sama benar. siapapun gitu Iya, ya. jadi kan kita hanya sekedar welcome aja. Kapan-kapan collab ya. Terus dia respon, ayo, nggak apa-apa katanya. Ya udah kita berlanjut ke dia kasih nomor WA-nya Iya. ke Fatan, kasih ke aku. Ya udah kita komunikasi. Oke. Kita komunikasi. Selanjutnya? Iya, selanjutnya aku tanya sama dia. Dia nanya, "Kak, jadi collab?" katanya. Oh, kamu emangnya dikasih collab? Coba Oke. tanya dulu sama Partner rekan ya, kamu, ya. iya, sama partner kamu tanya dulu, jangan sampai kenapa-kenapa. Betul. Kakak juga nggak mau nanti gimana-gimana Betul. gitu. Aku bilang kan jangan sampai ada apa-apa. Oh yaudah Kak, nanti aku kabari lagi ya Oke. katanya. Udah kelang berapa hari, aku sih nggak teringat ke situ juga. Iya. Dia ngasih kabar, Kak gimana nih jadi collab? Ya kamunya gimana? Iya. Dikasih atau enggak? Kayaknya belum tahu sih Kak, tapi kayaknya nggak apa-apa lah Kak. Sekarang aku tanya sama kamu, Iya. kamunya dikontra atau enggak? Ada hitam Betul. di atas putih enggak? Kalau enggak kan aku nggak mungkin pakai kamu gitu kan Kak. Ya untuk menjaga ya. Iya benar, aku juga nggak akan mungkin pakai ya Kak. Ya aku Iya. juga punya etika lah dalam hal itu gitu kan. Katanya tidak ada. Oke. Itu viewer kata dia tidak ada. Dan kamu ini enggak, kamu tim dari partner kamu enggak, aku hanya Oke. sekedar dipakai. Akhirnya aku bawa ke Medan, terjadilah itu konflik, konten. Kak. Jadilah konflik. Tapi udah dengan- sempat jadi konten, udah sempat bikin bareng. Udah kita kan aku bawa tuh ke Medan gitu. Jadi aku udah komunikasi juga nih sama yang punya channel, Oke. sama rekan dia sebelumnya. Iya. Aku telepon Tanya, juga. Aku telepon manajernya juga. Aku loh yang telepon Oke. gitu. Aku berharap coba buang dulu Jojo, masalah kita sudah Iya, tenar, kita sudah aktris, maksudnya apa salah telepon aku Betul. aku yang tua usia, bukan Iya. aku tua ilmu, tua Iya. untuk aku jago apapun Ya, tidak. secara etika lah ya. Aku kan Oke. kakaan, apa salah? Komunikasi sama kakak Irma, Iya, telepon gimana? betul. Ini enggak, si partnernya kasih nomor dia ke Fatan, Oke. berharap Fatan kasih sama dia berharap aku telepon dia. Oke lah, aku nggak ada masalah sih kalau soal itu Kak. Aku Oke, telepon, aku udah. telepon baik-baik, Hmm. aku ngomong, terus penyampaian dari dia tidak enaknya begini Kak. Tidak boleh collab sama ini. Terus aku tanya, nggak bolehnya kenapa? Betul. Aku tanya ya kan Kak. Hmm. Ini katanya kan tidak ada kontrak, Iya. tidak ada sebagai tim juga. Iya. Oke kan nggak salah tuh kan Kak. Ya. Kalaupun mau harus collab bertiga katanya Kak. Iya. Ini kalau mau collab bertiga. Oke. Terus aku tanya nih Kak, ini penting nih Kak. Jadi biar Iya. di sinilah baru aku klarifikasi Oke. yang kedua Kak Ini ya. spesial banget ya Spesial di ya. di channel Oriskin Inspire ini Iya. jadi terbuka semuanya. Benar ya. Kak. Oke. Jadi aku dia bilang gini, kok harus collab bertiga, nggak Oke. boleh berdua Iya. kata partnernya. Terus aku tanya, oh ya udah, aku nggak langsung nolak. Iya. Aku langsung tanya sama rekan aku yang ada di channelku yang baru. Aku tanya, gimana nih rekan kamu ngajak collab bertiga, nggak boleh berdua, gimana? Iya. Kalau aku sih yang mana baiknya Iya, aja. yang Aku bilang, yang penting buat karya gitu iya kan. benar, Nggak ada benar, masalah nggak ada perlu dengan diiniin. siapapun Iya gitu benar, ya. tapi info dari partner aku ini, dia bilang aku nggak mau katanya. Kalaupun mau, kalau mau tetap collab bertiga, cari pemeran laki-laki yang lain. Aku nggak mau. Aku juga bingung Iya, kenapa, why betul. kan gitu. Tapi aku tetap menghargai partner aku yang sudah sudah aku omongin memperkenalkannya. dari awal Iya, ya. heeh. Aku bukan mau pansos. Kalau aku mau pansos, harusnya aku lebih milih collab bertiga. Iya. Pastinya lebih naik kan. Iya. Tapi aku nggak mikirnya ke pansos enggak. Oke. Karena hanya sekedar collab. Dan Iya. aku kan memang sudah bicara dari awal sama yang si A ini Iya. gitu. Dan sudah DP juga kan Oke. gitu. Ya udah, akhirnya aku lebih nggak sukanya lagi tuh tadi yang pertama, dia berharap aku telepon dia. Oke. Oke, udah aku telepon, oke kan Kak. Iya. Terus dia ngomong gini sama aku Kak. Aku nggak suka nih, jujur kalau tuh bahas ini aku nggak suka. Dia bilang gini, berapa sih uang tiket yang udah dikeluarin sama biaya hotel ataupun yang lain biar aku ganti? Dia ngomong begitu. Hai, sampai, bilang Kak. nggak semua hal dinilai dari duit. Iya benar gitu ya. Kak, itu yang Jadi aku ada sesalin. etika-etika tertentu ya. Iya benar Kak, dan itu
semua fans-fansnya tuh tidak ada yang tahu mengenai hal ini Kak. Itu yang paling aku sesali. Harusnya ada bahasa lain yang bisa dilontarkan Kak. Betul. Bagi aku Kak, kalau si partner aku dia bilang nggak usah dibalikin apa yang udah aku keluarkan untuk akomodasi, dia juga nggak apa-apa, cuman bahasa jangan begitu Kak. Betul. Itu paling nggak suka Kak ya. Terus dia omongin kayak seolah-olah dia omongin karena aku si partnernya itu keluar dari channel dia, tidak mau lagi collab gitu. Terus aku mikirnya gini Kak, dia memang sudah ada pembicaraan aku collab tuh bulan 7 Kak. Dia udah izin di bulan 6 Kak sama si partnernya Kak ya. Jadi aku dengar info dari dia juga udah gak ada masalah, udah di-oke kan. Yang penting mereka saling komunikasi. Oke, aku rasa aman udah ya kan Kak. Aku juga menjaga gitu kan. Abis itu kita collab. Aku dengar info aku dikambing hitamkan ini Kak. Jadi yang ini maaf menurut aku sih mereka mungkin ada problem apa yang kira-kira membuat partner baru Ki ini tidak mau collab lagi sama dia. Jadi alasan tapi kebetulan aku ngajak, jadi dikira fansnya mungkin karena akulah dia jadi keluar dari sana Kak. Ini nih sifat orang Indonesia nih, sebagian sih ya, yang suka mengait-ngaitkan padahal nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu ya cari tahu, jangan so tahu ya. Benar Kak. Itulah Kak, makanya kan gini, jadi aku bilang gini, soalnya dia partnernya tuh ngomong karena semenjak mau kakak ajak ini collab, dia tuh berubah sama aku, kata teman partner. Ya tanya dong sama partnernya ya. Aku bilang, ngapain nanya ke Irma bener, ya? Makanya terus nyalain Irma lagi. Iya nyalain. Waduh, ngajak berantem nih. Apa perlu kita samperin nih? Makanya itu Kak, makanya kan nggak enak tuh denger kayak gitu, soalnya kan aku penyebabnya Kak. Betul. Tapi apapun itu nih Irma, ada satu ungkapan nih. Ini saya sangat-sangat suka dengan ungkapan ini. Jadi kita tidak perlu menjelaskan tentang kita kepada siapapun, karena yang suka sama kita tidak butuh itu. Dan yang tidak suka sama kita tidak percaya itu. Jadi mau kita jelasin panjang kali lebar gitu, yang nggak suka ya tetap nggak suka, nggak percaya. Mau ada bukti kayak tetap nggak percaya. Jadi lebih bagus udah, yang penting Irma udah berusaha menjelaskan, udah berusaha cari jalan keluar yang terbaik buat win-win solution. Mau dia gimana udah whatever. Tapi kan apapun. Gini Kak, closingnya kan aku kan berharap gini Kak, kan mereka nih udah lihat nih aku cuman sampai di sini aja collab sama si partnerku ini. Kan nyatanya aku nggak serakah, aku yang ambil dia total gitu kan Kak. Betul. Karena aku lihat ini anak punya talent, punya kemampuan. Oke lah kita bilang dia jago untuk dalam hal dance. Dan dia direkrut dari partnernya yang lama untuk dinaikkan namanya sehingga dikenal banyak orang. Ya itu mungkin sudah rezekinya. Itu udah ada jalan yang maha kuasa Kak ya. Jadi kita jangan anggap kita tuh banyak jasa ke orang. Itu juga nggak boleh. Aku paling nggak suka yang begitu ya kan Kak. Jadi pas sama aku juga aku nggak serakah Kak. Aku telepon nih adik-adik parodiku yang lain, si A, si B, si C. Hai, ini si apa mau ke Medan nih. Kamu mau collab nggak? Ayo collab dong. Justru Irma berusaha share ya, maksudnya ayo yang mau collab sama yang di bawah ini gitu kan. No problem. Sampai ke Bali gitu juga ada adik aku parodi, udah aku anggap adik ya. Ria Prakas itu udah kayak aku anggap kayak adik aku. Nelly, aku konfirmasi mereka, kalian harus collab. Ini kita temanya silaturahmi gitu kan. Mumpung dia di Medan, aku yang nawarin Kak. Tadinya juga si adik aku yang udah aku anggap adik ini yang dari parodi ini juga, dia awalnya nggak bisa karena terkendala kameramen dia nggak bisa berangkat ke Medan. Tapi aku bilang, aku berusaha untuk nyemangatin kalau emang nggak bisa pakai kameramen dari Medan aja gitu. Pokoknya harus collab gitu aku bilang. Dan akhirnya alhamdulillah partnerku ini sudah banyak collab dengan yang lain. Karena aku yakin Kak, kenapa dari dulu orang gak ada yang berani ngajak dia collab? Inilah resikonya yang aku terima, inilah yang ditakuti mereka selama ini Kak. Oke. Jadi sebenarnya sih kalau aku lihat nih ini pendapat aku pribadi gitu. Ketika kita punya niat baik gitu kan, nggak semua orang melihatnya baik. Iya benar. Oke. Ketika kita berusaha untuk berbuat baik juga, nggak semua orang bisa melihat kita baik. Jadi yang paling utama ya lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi apapun yang orang pikirkan udah urusan mereka. Karena kita nggak bisa membuat semua orang
percaya apa ya? Kita tidak bisa membuat semua orang itu mendukung kita. Kita tidak bisa membuat semua orang itu mencintai kita. Jadi fokus aja sama yang mensupport Irma, fokus sama yang menyayangi Irma, yang percaya sama Irma. Udah, yang lain-lain, yang lalu-lalu, yang haters dan yang ribet-ribet tuh udah lepaskan. Iya, aku gitu. kan perlu pembelaan diri Kak ya, bukan aku mau membenarkan betul, diri aku. betul. Nggak ada manusia yang sempurna Kak ya. Aku mungkin kalaupun ada salah ya aku pun juga minta maaf. Ya, mudah-mudahan selesai baik-baik ya. Iya, Jadi gitu Kak. ngapain sih ya sama-sama buat karya Iya, gitu, udah benar. baik-baik aja gitu ya, namanya rezeki sudah Allah Iya, atur, benar. sudah yang Maha Kuasa atur gitu. Udah ada rezekinya masing-masing. Jadi Iya, kita benar, nggak Kak. perlu takut aduh ketersaingi ya, Nggak namanya ada, aku- kompetisi pasti ada Iya, gitu. tapi aku nggak merasa jadi kompetisi Kak. Nggak untuk perlu di forum, compare ya, nggak nggak perlu Kak. kita mengcompare. Wah, gue sama ini bagusan mana, nggak perlu ya, karena setiap orang pasti punya kelebihan Iya, dan benar. spesialnya masing-masing. Gitu. Karena aku udah bilang sama partnernya yang lama, Iya. kamu jangan khawatir. Aku juga di sini cuman sekedar meluangkan hobi, bukan jadi ladang pencarian utama Oke. aku. Aku udah bilang Kak, Iya. jangan khawatir, ini cuman sekedar kolaborasi. Ayo pikirannya silaturahmi, dibuka Aku gitu, udah jangan bilang. terlalu sempit gitu ya. Iya, tapi mungkin Nanti kuburannya sempit kalau pikiran soalnya sempit. kayak ngerasa aku tuh menculik, merampas, merebut gitu Kak. Padahal sebenarnya ceritanya tuh tidak seperti itu Iya. Kak gitu. Aku berharap dari partnerku ini menjelaskan sesuatu kepada publik agar jangan terus-terusan aku aja yang dianggap orang Iya. seperti apa gitu. Tapi tidak ada penjelasan ini. Ini kayaknya aku harus up nih omongin Betul. ke orang gitu. Jangan terus-terusan aku asik dibully. Betul. Aku ada masalah sih, Jadi, nggak ngaruh juga. Justru Kesannya bully kayak ini ya, kayak pembunuhan karakter atau menggiring opini Iya, ya. benar, Kak. Nah, tapi satu hal nih buat Irma nih. Sebenarnya yang paling utama adalah Irma balas bulian atau balas hal-hal yang negatif itu dengan karya yang bagus. Iya, benar, Udah, benar, berkarya aja, Iya. udah nggak penting tuh mereka yang nggak suka, mereka Iya, yang benar. cuman jagonya komen doang, suruh bikin karya bisa nggak gitu? Iya. Kalau nggak bisa udah nggak usah banyak komen. Iya, lagian gini Komen sih. yang positif aja. Iya, lagian gini sih Kak, kita mikir positif aja ya. Kalau kita memang punya kemampuan yang lebih dari orang lain, itu sebenarnya nggak ada yang perlu kita takutin, Betul. nggak perlu. Karena aku merasa ini buat have fun aja ya, buat recreate ini Buat bukan. entertain ya, Iya, benar. buat menghibur. Buat menghibur diri, buat menghibur Betul, kalian juga. betul. Gini ya, kita membuat suatu karya itu bukan Gak sekedar gampang mengeluarkan gitu ya. tenaga Betul, aja, waktu, tapi Dari materi hati, juga. dari jiwa, materi iya, juga. bayangin yang ibaratnya flashbacknya juga nggak seimbang dengan apa yang udah kita keluarin gitu. Hanya demi menghibur kalian semua gitu. Betul. Jadi tolong hargai aja. Ayo saling menghargai ya Iya, satu sama support lain. gitu. Udah biar hidup kita tenang, tentram, Iya. bahagia. Udah deh, daripada pusing-pusing berantem, pusing-pusing menggiring opini-opini yang negatif. Udah yuk berkarya. Iya. Kalau mau collab bareng, bilang aja collab bareng. Nanti di ini ya, diajak ketemu lagi ngobrol baik-baik, mudah-mudahan selesai baik-baik. Iya. Oke, nah kita bicara tentang planning ke depan. Iya, Kan tadi baru bikin Recruit ya, Iya, yang benar, Kak. salah satu cuplikan di film Mohabatain gitu. Iya. Yang part 1. Nah, Iya. part 2-nya kira-kira kapan nih jadinya? Part 2 aku masih lihat ini penonton tingkat untuk kesukaannya dalam parodi yang aku buat ini sampai di mana. Oke. Kalau kira-kira peminatnya banyak, Oke. mereka minta diterusin, aku terusin Oke, Kak. ini kan udah ratusan ribu. Jadi mau 1 juta nih. Iya. Ayo, yang lagi nonton channel Oriskin Inspire, jangan lupa nonton Recruit atau parodinya dari Irma Warerai di channel YouTube Irma Warerai. Jadi ada kalau mau Recruit atau tayangan-tayangan video-video yang lebih menarik lagi, ya dong, dukung dong, subscribe, like, comment, dan share. Jangan cuma nonton doang, di-share juga gitu, ya. Oke, Irma, kita menghibur dikit dong. Kan Irma terkenal nih jogetan Indianya nih. Ayo dong. Aku sih basic lebih ke acting Kak. Kalau nanti acting. masih belajar. Coba acting dong, juga acting, sih. acting apa ya misalnya? Apa ya? Yang kira-kira kucuk-kucuk hotehe banyak? dong, yang kucuk-kucuk hotehe, yang Bisa sih Kak, kalau suruh nangis mah aku tahu. coba ya. Kita lihat ya. Tantangan buat Irma, coba nangis. Kalau nangis tadi sudah nangis. Oh, tadi sudah. Sekarang apa ya? Nyanyi lagi deh ya, Nyanyi ya. Kan tadi lagu India, Iya. coba lagu dangdut dong. Boleh. Oke. Dangdut ya. Lagu apa nih? Terserah mau nyanyi apa aja. Oh, gadis atau janda kali boleh ya. Kan kayaknya itu lagu itu dari dulu sampai sekarang lumayan. Aku hafal itu. Atau mau lagu apa nih?
Boleh lagu Lesti juga boleh. Lesti. Yang mana nih? Ku lepas kau dengan ikhlas juga boleh. Satu buah lagu dari Irma Warerai, Ku lepas dengan Boleh ya, ikhlas. buka YouTube-nya ya. Soalnya nggak hafal. Tapi sepenggal aja. Iya boleh sepenggal aja. Nanti kena kita. Oke, sambil Irma mau latihan dulu nyanyi lagunya Lesti, Ku lepas dengan ikhlas, saya tidak lupa mengingatkan buat sahabat Oriskin, ayo subscribe, like, dan komen channel Oriskin Inspire. Karena setiap minggunya Oriskin Inspire ada giveaway. Jadi ada 10 ponsel perawatan gratis buat Anda yang beruntung. Cara gampang banget, cukup subscribe, like, dan komen. Ayo tunggu apa lagi? Sekarang juga subscribe. Ayo. Oke. Biar dapat voucher perawatan gratis dari Oriskin. Balik lagi ya. Balik lagi ke Irma. Oke, saya coba untuk ini ya, udah lama ya nggak Ya. ini vokal ya. Selamat ku ucapkan padamu, wahai orang yang pernah paling aku sayang. Ku lepas dirimu dengan ikhlas, moga Tuhan jagakan dirimu dan dia. Yes, keren. Waduh, ini kayaknya 1 jam juga nggak cukup nih sama Irma nih ya. Kalau apalagi dengar suaranya yang merdu gitu, lihat wajahnya yang cantik, waduh, keren, jago acting, apalagi ya. Aduh, jadi yang tadi haters itu udah nggak usah pikirin. Biarin aja. Tapi nggak apa-apa sih Kak, aku senang kalaupun memang harus ada haters itu, kita nggak bisa ini ya, karena memang di dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak harus di dunia entertain juga, kita pasti juga ada haters yang nggak suka sama kita tuh pasti ya Kak ya. Yang penting kita tetap berbuat baik pada orang ya. Aku anggap haters adalah keluargaku. Aku yakin mereka semua baik-baik, hanya mereka salah dapat informasi salah aja dari luar sana, itu sih Kak. Oke, nah Irma, biar nggak kaku nih, kita ada games di Oriskin Inspire. Jadi gamesnya namanya adalah Jawab Cepat. Oke. Jadi Irma cukup jawab salah satu dari 2 yang pilihan. Misalnya contoh merah atau pink. Gitu. Boleh. Oke, siap? Kita masuk di games Jawab Cepat. Bandung atau Bogor? Bandung. Bolu Meranti atau Bika Ambon? Bika Ambon. Danau Toba atau Danau Singkarak? Danau Toba. Lokal atau bule? Lokal dong. Rambut hitam atau rambut pirang? Rambut pirang. Jeans atau dress? Dress. Amitabh Bachchan atau Shahrukh Khan? Shahrukh Khan. Cinta atau karir? Oh my god. Cinta. Pengusaha atau seniman? Susah ya. Seniman Kak. Oke, tepuk tangan buat Irma. Berarti jiwa seninya lebih tinggi, ya kan? Jadi seniman yang menjadi pengusaha gitu ya. Karena kita tahu dong, sekarang banyak orang bikin konten-konten yang kreatif dan menarik ya. Ya, Kakak tanya tadi ada cinta atau karir. Iya, itu susah ya. Karir harus pakai cinta juga Kak. Oke, jadi dengan ada cinta, karirnya insya Allah didukung makin bagus gitu ya. Karena karir yang kita jalankan berdasarkan hobi. Karena kita mencintai hobi tadi, makanya berjalan. Oke, sangat-sangat amazing. Oke, di sesi terakhir di Oriskin Inspire, satu lagu dong. Tadi Gadis Satu Janda itu kayaknya oke tuh, tapi permintaan dari netizen soalnya. Apa tuh lagunya? Ya, sudah berulang kali. Oh boleh. Duet kita ya. Iya, duet ya. Oke. Ini? 1. Oke. Yuk.
Yuk, Kakak dari ya, Irma ya, dengan dari kakak Irma dong. Sudah berulang Oh iya benar. kali. Oke. Yuk, silakan. Sudah berulang kali aku bermain cinta. Jadi baru abang yang adik cinta. Pemuja yang gangguku semuanya buaya. Abang jadi ragu pada dirimu. Asik. Kau masih gadis atau sudah janda? Asik. Baik katakan saja, jangan ragu. Memang untuk apa aku harus malu? Tentu dapat untuk membedakannya. Kau katakan saja yang sesungguhnya. Hei, sesungguhnya diriku hai memang sudah menikah. Walaupun kau sudah menikah, kita tetap bikin konten bareng saja. Asik. Oke. Oke Irma, thank you banget nih udah hadir di Oriskin Inspire. Mudah-mudahan tadi kisah dari Irma bisa mengklirkan ya tadi ya. Ya, Ya benar. masalah-masalah cepat selesai. Ya, Terus amin. dari kisah-kisah Irma juga para seniman seperti Irma bisa semangat untuk membuat karya-karya ya. Makin sukses, jaga kesehatan, salam buat keluarga dan sampai ketemu nanti di episode berikutnya ya. Pokoknya nanti sering-sering nanti gabung di konten Oriskin Inspire dan nanti ada kabar terbaru nih. Jadi buat para sahabat Oriskin, selain Oriskin Inspire nanti ada satu program terbaru namanya Berani Bicara Show. Jadi keren. salah satu bocorannya di Berani Bicara Show itu ada Mami Ipel, ada Jennifer Ipel. Kayaknya tadi baru shoot deh. Iya, baru shoot lagi ya. Sama Jennifer Ipel, terus ada anak-anak berkebutuhan khusus yang sangat luar benar. biasa dengan orang tuanya. Harus kita support ya Kak. Harus kita support Iya, bareng-bareng. benar. Yang begitu harus kita support karena biar ada semangat buat mereka untuk jalanin hidup ke depannya. Betul. Oke, sahabat Oriskin, saya tidak lupa mengingatkan untuk sahabat Oriskin jangan lupa subscribe, like, dan komen karena Oriskin Inspire ada giveaway. Jadi ada 10 voucher perawatan gratis buat Anda yang beruntung. Cara gampang banget, cukup subscribe, like, dan komen karena Oriskin Inspire adalah tontonan inspiratif pertama di Indonesia yang membuat kulit kita glowing. Cuma ada di Oriskin Inspire. Oke, akhir kata dari saya dan Irma, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan bisa menginspirasi semuanya. Dan sampai ketemu di episode Oriskin Inspire berikutnya. Bye. See you.